Nugraha, mahasiswa dari STMIK Bani Saleh, Kota Bekasi, dengan jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Active Directory dan Manage Engine Desktop Central. Pertama-tama yang perlu kita siapkan adalah Windows Server 2019. Pada kesempatan ini saya menggunakan Windows Server 2019 yang dijalankan menggunakan VirtualBox yang sudah terinstall. Seperti ini tampilannya. Kemudian yang perlu disiapkan lagi adalah Windows 10 untuk client testernya. Oke, yang pertama ada beberapa hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama tentang pembuatan domain controller di Windows Server 2019, kemudian mapping folder. Selanjutnya yaitu menyinkronkan antara Active Directory dengan Manage Engine Desktop Central. Oke, masuk yang tahap pertama yaitu pembuatan domain controller. Yang pertama adalah kita klik manage, add role feature, selanjutnya next lagi. Nah, ini adalah IP default. Ini nanti bisa kita ganti untuk klien akses ke Windows servernya saja. Nah, yang perlu kita checklist adalah ini Active Domain Service. Oke, add feature. Kemudian di next kita pilih group policy, sudah terpilih otomatis. Kita next. Oke, dan install. Tunggu hingga prosesnya selesai. Penggunaan Active Directory dan Manage Engine Desktop Central adalah untuk sentralisasi antara workgroup policy dan device management di sebuah perusahaan, sehingga mempermudah manajemen aset di perusahaan tersebut. A few moments later. Jika Active Directory sudah diaktifkan, kita bisa close. Kita klik gambar yang bendera ini, kemudian kita klik promote to server. Nah, ini pembuatan domain controller. Kita pilih Etnia Forest karena akan membuat domain baru. Bisa kita input di sini, terserah teman-teman untuk pembuatan domainnya. Kalau saya ini ks.intranet karena akan membuat di perusahaan Kirana Sakti, sehingga saya singkat jadi KS. Kemudian di next. Ini passwordnya, kita bebas teman-teman. Sudah di next saja. Oke, terus ini next. Ini tunggu, NetBIOS-nya akan create secara otomatis. Nah, oke, ini next saja. Oke, ini next juga, next lagi. Nah, ini proses cek menu-menu yang tadi kita pilih. Oke, jika sudah, kita install. Oke. Oh, masih ada proses DNS installing. A few moments later. Kita close. Oke, sudah ada, bisa kita lihat di local server kita. Nah, ini domain controller sudah proses restart teman-teman, karena tadi sudah DNS sudah diaktifkan, akan terrestart. Tunggu hingga Windows servernya kembali on.
proses restart pada Windows Server akan muncul tampilan seperti ini. Berarti domain controller sudah terbuat. Kita masukkan password yang tadi kita buat di awal. Oke. Masuk, kita tunggu sampai server manager keluar. Masih loading. Oke, kita bisa masuk ke bagian Ethernet. Kita pilih, kita klik. Nah, di sini kita bisa input IP untuk servernya, dimana akan menjadi IP default untuk para klien sebagai gateway. Di DNS kita masukkan DNS Google. Kita bikin 192.168.1.1. Kita pakai /24. Untuk IP ininya bisa teman-teman bebas pakai / berapa ataupun berapa, itu terserah. Klik OK. Sekarang kita buat IP DHCP untuk klien. Bisa masuk ke tools, kemudian DHCP. Oh, kalau di sini belum ada fitur DHCP, mau kita aktifkan ke bendera ini dulu. Manage, network and features. Ya, next. Ya, di next. Kita pilih DHCP server, add feature, kemudian next, dan install. Tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, sudah terlihat tadi IP yang kita buat 192.168.1.1. Nanti kita buat IP DHCP dari klien itu mulai dari misalnya 192.168.1.10 hingga 1 titik sekian, 1 sampai 1.250 atau 1.200 tergantung kebutuhan. Karena di PT Kirana Sakti hanya membutuhkan kurang lebih 200 sampai 250, dan nanti IP di HCP-nya kita akan set mulai dari 1.10 sampai 1.200. Terus jika sudah, kita klik yang authentication, kita klik complete PHCP, kita pilih next. Kita next aja. Kita commit. Kita pilih use the following user credential, kita commit. Can it close? Nah, jika sudah, langsung kemudian kita ke tools, pilih HCP. Kita pilih, kita besarkan. Kita besarin. Nah, kita pilih IP versi 4, kemudian kita klik kanan, kita pilih new scope, dan pilih HCP-nya, next, kita pilih connection sekarang layar, next, start IP-nya 192.168.1.10, 192.168.1.200 misalnya. Next, ini di next saja, ini durasinya kita pilih misalnya 2 menit. Next, terus yes. Default gateway-nya IP server sendiri 192.168.1.1. Next. Terus kita next. Windsnya ya betul, kita next. Winds servernya kita next aja. Yes, finish. Oke. Coba kita ke Windows 10 nya untuk testing join domain. Oh ya, untuk di VirtualBox sendiri antara Windows Server 2019 dan 2010 networknya kita menggunakan adapter networknya kita menggunakan
internal network dengan namenya inet, jadi keduanya menggunakan inet. Oke, dan kita lakukan testing ping terlebih dahulu. Kita tes ping IP servernya apakah bisa 192.168.1.1. Oh, file transmission. Oke, coba kita set DNS nya terlebih dahulu. Setting, kita atur DNS nya. Nah, ini kita inputkan teman-teman 168.1.1 IP server dan DNS Google. Kita klik OK. Oke. Nah, teman-teman, ini sudah kita terhubung ke IP servernya. Sudah terlihat gks.intranet. Bisa di close. Coba kita ping lagi. Ping 192.168.1.1. Sudah bisa. Kemudian kita ping domain controllernya. Oh, sudah bisa. Berarti kita bisa lakukan join domain dengan masuk ke, bisa kita search, kita komen sysdm.ctl. Ini change domainnya, kita pilih, kita input ks.intranet. Untuk komputer name ya, kita defaultkan IDN-WSL. Nah, apa itu IDN-WSL? IDN-nya itu untuk Indonesia, WS-nya itu workstation, dan L-nya itu laptop. Jadi nanti misalkan teman-teman setup untuk PC desktop, L-nya bisa diubah menjadi D, yaitu desktop. Transportan ini kita laptop, kita pilih L, kemudian kita inputkan 4 digit serial number dari device yang kita gunakan. Bisa cek misalnya sini BMPC BIOS get serial number. Oh, ini karena kita di VM ya teman-teman. Kalau misalkan secara langsung bisa cek komen tersebut di CMD. Nah, ini coba kita tes saja BYXP. Oke. Nah, ini kita masukkan administrator dari Windows servernya, administrator dan password yang kita buat. Oke. Nah, ini jika muncul notifikasi seperti ini, welcome to the KS intranet domain, berarti ini sudah masuk ke dalam domain yang kita buat. Oke saja. Oke, kemudian close untuk restart laptop. Kita tunggu teman-teman hingga proses restart selesai. Dan a few moments later, inilah tampilan setelah join domain. Ada pilihan user dan other user. Kita harus memberikan user kepada laptop yang sudah join domain. Oke, bagaimana caranya? Kita masuk kembali ke Windows Server 2019. Kita pilih tools, kemudian aktif directory user and computer. Nah, ini bisa kita besarkan ya teman-teman. Oke, besar. Oke, nah ini kita bisa pilih. Nah, ini adalah default dari Active Directory user and computer. Ada beberapa OU yang di dalamnya. Kita bisa membuat OU sendiri teman-teman di dalamnya. Kita tinggal klik kanan, kemudian new, pilih organization unit, kita pilih head office. Oke. Nah, di dalam sini juga bisa kita klik lagi OU-nya berdasarkan departemen, atau kita buat user. Dan kita pilih grup, kita buat lagi grup user, kita buat lagi OU untuk masing-masing departemen. Nah, departemen, kemudian kita buat lagi HRD department, dan kita buat lagi warehouse, finance,
host. Terus kita buat lagi marketing, kita buat marketing. Nah, jika sudah, kita bisa input di dalam OU ini teman-teman, untuk user masing-masing. Kita coba kita masuk ke IT departemen, kita buatkan user, misalkan Rizky Wahyudi. Oh, ini Rizky, first name-nya, last name-nya kita input Wahyudi. Nah, untuk user login name-nya, untuk mempersingkat, coba kita buat singkatan IDN untuk Indonesia, kemudian 3 digit dari singkatan nama user Rizky Wahyudi. Misalnya kita ambil RWA Rizky Wahyudi. Kita next, ini juga pilihnya KS Internet, kita next. Nah, ini kita input password, misalkan karena kita admin, kita input password default, misalkan kita input, terserah teman-teman passwordnya apa. Oke, jadi password ini akan terganti secara otomatis jika memang sudah harus diganti. Finish. Oke, kita refresh. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke Windows 10. Kita pilih other user, kita pilih, kita input IDN RWA sesuai dengan user yang tadi kita buat, kemudian passwordnya tadi kita buat juga. Nah, jika muncul nama Rizky Wahyudi seperti apa yang tadi kita buat di Active Directory, maka sudah berhasil. Nah, tinggal kita lihat apakah IP DHCP-nya telah telah berjalan sesuai dengan apa yang kita buat di Windows Server 2019. Kita tunggu dulu teman-teman sampai prosesnya selesai. Ya teman-teman, ini adalah tampilan jika Windows 10 sudah berhasil menggunakan akun yang sudah kita buat Rizky Wahyudi. Kita lihat untuk IP-nya teman-teman, kita cek IP-nya, IP berapa yang dia dapat. Kita pilih CMD, kita pilih IP config. Nah, 1.10 seperti apa yang kita buat tadi, kita mulai dari IP 1.10 hingga 1.200. Ini sudah berhasil teman-teman. Oke, masuk ke tahap kedua. Tahap 1 kita sudah berhasil, yaitu membuat domain controller dan user untuk login di laptop klien. Tahap 2 yaitu pembuatan automate mapping folder. Yang pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah pembuatan sharing folder. Seperti biasanya, kita kali ini membuat 2 sharing folder, yaitu HR departemen dan IT departemen, di mana grup IT departemen hanya dapat membuka sharing folder IT departemen dan tidak bisa membuka sharing folder HRD departemen. Pertama, kita bisa klik kanan, kemudian properties, pilih sharing, pilih everyone, terus di add, kita drag and drop, kemudian kita share. Oke, setelah sudah add permissionnya, kita full control. Oke. Nah, sekarang kita coba cek di Windows 10. Kita ingat-ingat WS 2019. Kita masuk ke Windows 10, kita input, kita cari WS 2019. Nah, sudah ada nih. Teman-teman, kita buka. Oh, bisa. Oke, kita bisa mengubahnya. Kita cek kembali di apakah sudah ada terbukti IT departemen di seluruh ini sudah bisa mengedit. Nah, tapi pada kesempatan ini kita akan membuat permission di mana hanya
sesuai departemen dan membuka sharing foldernya. Kita HRD, kita buat, kita share, kita everyone kembali, kita F, share, cek di Windows 10. Nah, sudah ada. Nah, di sini Rizky Wahyudi sebagai IT departemen masih dapat membuka sharing folder HRD departemen karena kita belum tambahkan polisinya terhadap sharing folder. Ya, selanjutnya adalah pembuatan grup untuk hanya masing-masing departemen bisa mengakses sharing foldernya. Ini kita sudah membuat grup IT departemen, ini kita pilih lagi grup ke HRD departemen. Selanjutnya kita tambahkan user di dalamnya untuk IT departemen. Oke, kemudian kita cek sharing foldernya, share dihapus, kemudian control HRD, oke, read and write, dan advance, permissionnya sudah kita remove, kita pilih HRD. Jadi hanya user di dalam departemen HRD yang bisa akses sharing foldernya. Terus begitupun sama IT departemen hanya bisa diakses oleh user di departemen IT. Kita remove, kemudian kita find lagi, tambahin IT. Kita kasih share dan tambahin lagi advance, permissionnya jangan kita hapus, tambahin IT. Kita kasih full control plus, kita cek Windows 10. Kemudian seharusnya user Rizky Wahyudi tidak bisa akses data HRD departemen. Kita cek. Oke. Kita berikan grup policy masing-masing departemen kepada sharing foldernya. Maka yang akan terjadi seperti ini. Jika user Rizky Wahyudi yang ada di dalam IT departemen mengakses HRD departemen sharing foldernya, maka akan muncul error seperti ini. Sedangkan jika Rizky mengakses sharing folder IT departemen, tadi akan berhasil. Ini kita coba 3. Input datanya, kemudian kita save. Apakah sama dengan yang ada di server? Terus kita lagi ke sini, kita habis, kita cek, ya sudah sama. Nah, untuk mapping share foldernya saat ini masih secara manual seperti ini. Untuk mapping folder secara manual dari teman-teman yang tidak install, tinggal network drive kita taruh misalnya di Y. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, yang ingin kita lakukan adalah bagaimana ketika salah satu user di dalam departemen, misalkan ada user Kemal di dalam departemen HRD, maka ketika user sudah join domain dengan usernya, ketika masuk ke divisi sudah ada sharing folder yang secara otomatis tanpa kita mapping secara manual. Berikut caranya. Ya, berikut adalah cara membuat automatic mapping drive. Ya. Yang pertama adalah kita masuk ke grup policy seperti ini. Kemudian kita masuk ke grup, kita pilih di sini, pilih create GPO, kita berikan method
Drive sudah membuat mapper drive yang ada di grup sini. Kemudian kita masuk ke user dan ke IP departemen. Kita tambahkan link mapper drive-nya. Oke, sudah jalan. Dan kita update. Nah, ini sudah muncul teman-teman. Ini sudah muncul. Nah, ini udah buka. Coba 4. Kita save, kita cek kembali datanya apakah sudah sesuai. Ya, sudah berhasil teman-teman. Ini jadi adalah proses automatic drive pada masing-masing departemen. Install Manage Engine Desktop Central di Windows Server 2019. Kita copy, kita pindahkan ke telepon kita ke dokumen atau download, boleh bebas, paste. Jika sudah, ya kita lanjut install. Next, kemudian next. Oke, next saja. Kita tunggu hingga proses installing-nya selesai. A few moments later. Jika proses ekstraksi desktop central sudah selesai, maka akan muncul icon seperti di bawah ini, Manage Engine Desktop Central 10 dengan status running. Jika status masih stopped, silakan di double klik dan tunggu hingga service statusnya menjadi running. Jika sudah running, kita bisa klik double klik. Nanti akan muncul browser default seperti ini. Tunggu untuk username dan passwordnya masih secara default admin, bisa kita sign in. Oke, berikut tampilannya masih ngeblank, kita tunggu. Ini bisa enter. Masih loading teman-teman. Ya, ini adalah tampilan awal dari Manage Engine Desktop Central 10. Langkah yang pertama adalah kita menambahkan Active Directory pada desktop central dengan cara kita masuk ke admin, kemudian kita pergi ke domain. Kita tunggu. Nah, di sini belum ada domain yang terdaftar, sehingga kita perlu mendaftarkan domain yang telah kita buat sebelumnya. Kita klik add domain, kita klik Active Directory, ini kita pilih namanya. Karena saya tadi ks.intranet, domain name-nya bisa saya kasih ks, kemudian domain username-nya ini, karena ks.intranet ada di dalam administrator. Kemudian password servernya apa, kita input. Ini kita input nama domain kita, di sini juga kita input kembali nama domain kita. Setelah itu klik add domain. Oke, kita klik. Nah, ini tampilannya, nama domain kita adalah ks.intranet, domain controller ks.intranet. Total komputer yang ada di dalam ada 2, total ada user ada 4. Bisa kita close. Kemudian kita pergi ke remote office.
Nah, untuk proses remote dari desktop sentral ke klien harus memiliki agent yang telah terinstall di PC klien. Untuk installer bisa klik sini remote office, kemudian download agent, kita klik, kita pilih window lokal. Oke, kita tunggu. Nah, ini dia local agentnya. Kemudian kita install di PC klien dengan cara kita di download, kita masukkan saja local office ini ke server server software. Di sini kita paste. Oke, kemudian kita balik ke Windows 10. Kemudian software kita copy di download, paste. Oke, jika sudah, kita ekstrak terlebih dahulu. Sudah, kita install, setupnya kita run as administrator, dan kita masukkan password ya. Ya sudah, kita input angka 1 dan di enter. Preparing to install, teman-teman. Untuk prosesnya kita tunggu hingga selesai. A few moments later. Oke, muncul notifikasi berikut, kita klik next. Oke, proses install, mohon ditunggu hingga proses ini selesai. A few moments later. Teman-teman, jika instalasi agent pada laptop klien sudah terinstall, bisa kita lihat dengan ada di bawah sini logo desktop sentral sudah ada, manage engine desktop sentral. Kemudian ini di salah satu contoh PC laptop klien 1. Kemudian ini di PC klien kedua. Kita login terlebih dahulu. Kemudian sama, ya sudah terinstall. Jika sudah, kita kembali ke PC server, laptop server atau PC server. Kita buka manage engine desktop sentral melalui icon di bawah ini, manage engine. Kemudian kita pilih tools. Jika agent pada laptop klien sudah terinstall dengan baik, maka pada bagian menu tools ini kita dapat melihat PC-PC yang sudah terhubung. Kita lihat dulu, saat ini lagi loading. Kita login lagi teman-teman, karena dia ada waktu tertentu, jika tidak diakses maka dia akan logout sendiri. Kita login kembali untuk ke desktop sentralnya. Oke, mohon maaf ya teman-teman jika sedikit lama untuk prosesnya.
Tidak hanya kita bisa meremote, di sini juga kita bisa melakukan checking aplikasi apa saja yang terinstall di laptopnya, sehingga jika ada indikasi ada aplikasi yang tidak diperuntukkan untuk pekerjaan, maka bisa kita sarankan untuk uninstall, karena takutnya software atau aplikasi yang diinstal akan membawa virus dan akan mengakibatkan kerugian pada data perusahaan. Kita bisa klik remote untuk cek untuk remote ke laptop klien. Ya, ini adalah tampilannya teman-teman. Ada tiga device teman-teman. Ada 2 yang aktif dengan icon desktop warna hijau, kemudian untuk desktop warna merah ini statusnya mati, bisa dilihat agent live status down. Nah, banyak fungsi yang bisa diakses menggunakan desktop sentral, salah satunya remote desktop sendiri. Perusahaan tidak perlu memerlukan license untuk aplikasi remote untuk masing-masing user, hanya perlu menggunakan Manage Engine yang terhubung dengan Active Directory, sehingga jika user sudah terhubung dengan domain dan sudah diinstal agentnya, maka secara otomatis kita bisa remote laptop klien tersebut. Bisa kita cek, kita akses dulu, kita connecting. Ya, ini coba kita remote salah satu laptop user contohnya. Jadi tidak diperlukan lagi aplikasi untuk remote yang seperti kita tahu ada TeamViewer, AnyDesk dan lainnya. Hanya perlu dengan desktop sentral kita bisa meremote laptop user. Kita tunggu terlebih dahulu. Sambil menunggu proses remote ini masuk, kita bisa lihat apa saja fitur yang ada di dalamnya. Kita juga bisa melihat inventory. Cek inventory apa saja sih yang ada di dalam desktop sentral ini dari jenis-jenis perangkatnya. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada 3 komputer dengan status aktif atau berhasil diinstal agentnya. Kemudian juga ada summary tentang operating system yang terinstall. Di sini ada 3 laptop atau device yang menggunakan Windows 10. Kemudian kita juga bisa melihat by detailnya. Oke. Kita bisa lihat detailnya. Kita cek lagi apakah sudah masuk ke desktopnya. Nah, ini adalah tampilan jika kita meremote salah satu user menggunakan desktop sentral. Nah, ini kita juga bisa akses sama seperti aplikasi remote lainnya. Namun ini sangat lebih mudah karena hanya memerlukan license desktop sentral dan satu license maksudnya untuk bisa remote seluruh laptop klien yang sudah ada di Active Directory yang digabungkan dengan Manage Engine Desktop Central. Ya, lanjut, ini adalah tampilan inventory, ada berbagai macam. Di sini ada 3, kita bisa cek detail dari laptop klien ini, mulai dari spesifikasi, user yang login, dan aplikasi apa saja yang terinstall di dalamnya. Oke, kita cek di sini.
Nah, di sini bisa lihat dari ada total hardware-nya, asset summary, software. Oh, update. Ya, ini juga bisa kita lihat. Oh, kita minimize dulu. Ada US summary-nya, Windows 10 profesional yang digunakan, ada CDK-nya, sini ada produk-produknya. Nah, di sini karena Luxbotan ini kita menggunakan VM, maka di sini di base modelnya ada VirtualBox. Ya, jika menggunakan perangkat AC di sini akan terlihat detailnya secara jelas. Oke, kita cek sistem. Mungkin sistem sama summary-nya sama seperti tadi, hanya ini lebih detail. Oke, ini sistem ada user. Nah, usernya ada apa saja di sini, ada default, ada administrator, ada user sendiri, identik kayak F. Selain itu ada software, hardware juga sama, nanti akan terlihat apa saja hardware yang ada di dalamnya. Kita cek software apa saja yang terinstall. Nah, ini yang terinstall dalam laptop user ada Microsoft Edge, Manage Engine Central Agent, ada OneDrive, kemudian ada IE11. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang Active Directory dan Manage Engine Desktop Central. Mohon maaf bila dalam proses video ini banyak kekurangan. Jika ada pertanyaan bisa komen saja langsung di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.